Oke. Ya bang. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini gue bakal ngelakuin perjalanan arus balik Lebaran tahun 2025 dari Subah ke Semarang menggunakan motor. Oh ya, BTW ini udah menuju puncak arus balik Lebaran 2025, jadi tonton aja videonya sampai habis. Oh iya, gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang nonton video ini. Hehe. Kali-kali kan ngucapin minal aidin. Ya udah, kita langsung cus ke videonya. Yuk. Ya, oke semuanya. Jadi kali ini kita lagi ada di SPBU Jerakah Payung di daerah mana ini? Subah. Jadi kali ini kita mau mudik, bukan mudik sih, hitungannya arus balik. Dan ya ini adalah suasana di luar dan suasananya emang cukup ramai sih. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat di layar kaca sekarang, jarak dari Jerakah Payung menuju ke Semarang atau Wiraunes itu waktu tempuhnya sekitar 1 jam 52 menit atau gampangnya ya sekitar 2 jaman lah. Dengan jarak tempuh sekitar 81 km. Cuman karena memang ini lagi arus balik jadinya mungkin agak sedikit lambat. Dan sekarang jam setengah 11, panas banget. Dan kita mau jalan lagi sampai ke Semarang. Yuhu. Yuk naik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Oh iya ya. Nah sekarang kita udah meninggalkan SPBU Jerakah menuju ke Semarang. Dan ya bisa kalian lihat itu jam setengah 11 itu suaranya benar-benar panas banget. Entah kenapa panasnya tuh rasanya jadi lebih 2 kali lipat dari panas biasa. Dan ya BTW gue emang gak ingin ngebut-ngebut banget di jalan, cuma 60-70 km aja. Karena jalan di Pantura itu aspalnya masih beberapa ada yang berlubang dan juga ada yang gak rata. Jadi ya udah, kita emang memutuskan untuk jalan santai aja. Kalau ngomongin soal mudik lebaran, kalian tuh pada lebaran kemana sih? Dari mana ke mana gitu? Kalau misalnya gue ya dulu waktu kecil, kalau mudik lebaran itu biasanya dari Tangerang ke Blora. Dulu kalau dari Tangerang ke Blora itu biasanya gue mudik pakainya bis. Bisnya apa itu? Bisnya adalah Garuda Mas. Iya, karena waktu itu dan mungkin sampai sekarang Garuda Mas masih bisa dibilang bis yang affordable ya untuk orang yang mendang-mending. Dan iya, dulu karena saking ramenya ya waktu mudik itu, dulu gue pernah debat itu bis yang 3/4 tuh, jadi bisnya kayak bis kecil gitu dan duduknya sempit-sempitan. Tapi ya itu emang bener-bener jadi core memory banget sih, itu memang bener-bener nostalgia sih. Nah kalau kalian gimana dulu, kenapa pengalaman mudiknya gimana, coba kalau misalnya mau ceritain di kolom komentar ya. Aduh, nggak bagus. Halo. Oke. Ya bang. Dan ya saat ini kami memasuki area Alas Roban ya. Ini kita kalau misalnya kendaraan kecil itu masuk ke jalur Alas Roban yang baru.
Nah, jalur alas roban yang baru ini tuh nggak berkelok-kelok ya, jadi dia tuh jalurnya cuman lurus-lurus aja, naik turun. Dan ya untuk kendaraan bermotor atau kendaraan mobil sih aman sih. Kalau misalnya truk tetap lewat jalur alas roban lama, karena di situ tadi pas sebelum masuk ada palang pintunya. Yang kalian lihat sekarang itu adalah jalan alas roban baru. Ya bisa dilihat jalannya cukup bagus dan minim lubang ya. Setelah melewati jalur alas roban yang baru, ini sekarang kami menuju ke arah Gringsing Batang. Nah, di daerah sini tuh udah banyak rumah makan yang biasanya dijadikan tempat pemberhentian dan juga tempat untuk istirahat bis-bis besar ya, dan atau ya gampangnya bis-bis malam sih. Di situ ada banyak rumah makan, dan salah satu yang terkenal itu adalah rumah makan Raos Eco. Bisa kalian lihat ini sebentar lagi ada rumah makan Raos Eco. Cuman kalau siang sih emang biasanya di sini tuh sepi ya, karena di sini tuh biasanya ramainya malam. Gak lama dari rumah makan Raos Eco, nah di sebelah kanan lagi itu nanti ada rumah makan lagi. Nah ini dia ada rumah makan Hidayah dan juga rumah makan Kendil Mas ya. Nah itu ada beberapa bis Agramas yang sedang parkir di situ ya. Kalau kalian misalnya lihat ulasannya di Google Maps itu mendapatkan rating 4,2, itu cukup bagus sih untuk sebuah rumah makan ya. Dan itu bukan rumah makan buat bis aja. Jadi kalau misalnya kalian lagi mudik ke Pantura gitu, pengen istirahat di rumah makan itu sepertinya bisa ya. Lanjut lagi, ini sebentar lagi kami akan memasuki wilayah Kendal ya. Nah bisa dilihat itu di sebelah kanan itu ada jembatan merah, itu namanya jembatan Kalikuto. Nah jembatan itu merupakan ikon khasnya tol Trans Jawa. Oke, sekarang kita udah istirahat lagi. Tadi kan kita OTW jam berapa? Setengah 11 ya? Setengah 11, dan sekarang kita udah ada di mana? Dimana ini kita lihat? Ya, kita ada di SPBU Montong Sari Weleri. Dan ya ini kamar mandinya bersih kok, BTW. Dan sekarang udah jam setengah 12, berarti dari sana ke sini itu sekitar 1 jam. Dan BTW tadi kita nggak ngebut-ngebut banget sih, karena memang santai aja, dan karena memang lagi lagi harus balik kan tuh, kendaraan lagi rame-ramenya, mobil-mobil pribadi, bis-bis tuh yang harusnya lewat tol jadi lewat Pantura, makanya itu jadi jalannya agak sedikit rame. Dan ya udah, kita memang nggak buru-buru banget sih, jadi udah santai aja. Dan sekarang kita juga tadi habis ngisi bensin 21.000 buat full tankin motor Beat. Ya udah, ini kita lagi istirahat dulu, dan Numpung bawa minum tadi. Coba kalau nggak, pasti haus banget ini. Datang nih ke bis Pesona. Apa ini? Wih, bukan double glass, single glass. Ini bis bantuan deh. Bukan ya, nggak tahu deh. Udah jarang lihat bis. Dan BTW ini kenapa hari ini panas banget ya rasanya? Dari tadi jam 9:30 sampai sekarang setengah 12. Buset, rasanya panas banget, nggak kayak biasanya. Nah, ya udahlah, kita sedang menikmati. Santai-santai dulu lah. Wah, ini panas banget. Sumpah ini gue nggak bohong, panasnya nggak karuan. Udah sekarang jam setengah 12, kita mau jalan lagi. Wah, setengah 12 ya. Udah, bye-bye.
Gak lama dari lampu merah ini, sebentar lagi kami memasuki alun-alun kota Kendal. Nah, siapa nih di sini yang nonton dari Kendal? Hehe, bisa acungin aja jempolnya di kolom komentar. Kalau udah memasuki alun-alun kota Kendal, tandanya ini sebentar lagi kita udah mau sampai di Mangkang Semarang. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu Semarang telah dekat ya. Dan ini BTW sengaja lebih cepat aja, lebih ngebut karena memang panasnya bukan main. Semelet ini, semelet. Dan ya udah sih, ini sebentar lagi kita bakal memasuki Mangkang Semarang. Sebelum resmi memasuki kota Semarang, nah di depan kita yang bisa kalian lihat itu ada tugu atau ikon Kabupaten Kendal ya, tulisannya Kendal Beribadat. Dan ya sebentar lagi di depan kita itu sudah memasuki wilayah kota Semarang. Oke, sekarang jam 12.24 kita udah masuk ke Semarang. Ini masih deket sama Terminal Mangkang sih, ini baru banget masuk ke Semarang. Dan sekarang lagi berhenti di SPBU. Cuma ini rasanya panas banget. Entah kenapa air minum yang di tas tuh jadi hangat. Dan ya udah sekarang lagi ngelonjorin kaki aja. Ini pegel banget. Sekarang nama SPBU-nya apa ya? Kita ada di SPBU. Mana ini SPBU-nya? Benar. SPBU Pertamina Mangkang. Oke, udah kita mau istirahat dulu karena masih cukup jauh ke UNES-nya. Mantap. Ya, kita masih mau ke UNES. Ini baru sampai Mangkang sih. Ya udah kita mau jalan lagi. Menghadapi panas Semarang yang mataharinya ada 5 di atas kepala nih. Tuh kalau nggak percaya lihat aja tuh. Buset, panas bener itu. Ya udah, kita mau jalan lagi. Bye bye. Panas banget. Lihat muka kita udah dapet. Panas. Ini badan ini saja udah keringat doang ini. Nah, ini sebentar lagi kita udah mendekati ke UNES dan ini kita melewati jalur Sampokong biar cepat, biar gak muter lewat Tugu Muda Kota Semarang. Akhirnya nyampe juga di UNES jam 1:30. Alhamdulillah. Ya, kita mengakhiri perjalanan kali ini dengan makan seporsi bakso sapi dan juga mie ayam. Nah, ini mie ayam langganan sih. Dan ya udah, sekian aja itu vlog dari kami. Ya, kami pengen menikmati makanan dulu. Dan ya udah, sekian, bye bye.